Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawm 'Eidil Adha wa yawm as-surur wa yawm al-maghfur, yawma halaqallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Eidal Adha yaumal udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghadirkan hamba-hamba pilihannya di saat Allah tinggikan waktu duha kepada kita, di saat matahari yang mulia ini menyaksikan jutaan tetes air mata diiringi dengan lisan yang bergerak demi cinta kepada Yang Maha Kuasa. Kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid yang terucap dari hamba-hamba yang mulia yang mampu melangkahkan kakinya dari rumahnya masing-masing berkorban untuk cintanya kepada Allah dan Rasulullah, melaksanakan salah satu sunnah yang mulia, salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hamba Allah
yang hadir di tempat yang mulia ini, kelak di akhirat di hadapan Allah dan Rasul-Nya, masjid ini menjadi saksi bahwa kita adalah ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan agung Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia, yang menjadi pujaan alam semesta, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah beliau menghembuskan nafasnya tanpa ingat kepada Allah, yang tidak pernah beliau mengangkat kedua belah telapak tangannya kecuali di situ ada cinta dan doa untuk umat-umatnya. Sampai detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya. Yang diingat, yang ditanya bukan harta, pangkat dan jabatan, tapi yang diingat kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Ketika dunia ini selesai, manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses kematian. Kemudian mereka menunggu di alam kubur. Datanglah satu saat yang sangat menakutkan, yang sangat menegangkan. Kita nanti akan dibangkitkan seluruh umat manusia. Bermiliar-miliar manusia dibangkitkan saat itu. Namun manusia pertama yang mendapatkan penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu pun tidak ada yang ditanya kecuali umatnya. Begitu dahsyatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka pagi ini pembuktian sholawat bukan hanya di lisan, namun dengan bergeraknya kita datang ke tempat ini, meninggalkan rumah kita, kemudian kita menahan lapar sejenak, menahan haus sejenak demi cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang timbul daripada rasa yang timbul daripada jiwa kita yang mendalam. Ilmu belum tentu mendatangkan pengertian yang abadi di dalam hati kita. Iman kita akan tembus ke dalam jiwa kita kalaulah kita mampu mengamalkan ilmu itu disertai istiqomah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya ilmu, seluas-luasnya ilmu, dan sedalam-dalamnya ilmu belum tentu nyampe ke tahap mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, dan sedalam-dalamnya mengerti belum tentu nyampe kepada tahapan rasa yang begitu kuat di dalam jiwa orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah dan Rasulullah mengalahkan cintanya kepada dirinya, mengalahkan cintanya kepada keluarganya, mengalahkan cintanya kepada martabatnya, bahkan jiwa, raga dan hartanya, bahkan jabatannya dipertaruhkan demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di bulan ini ada dua ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai dua hikmah yang luar biasa. Ibadah haji sebagai penyempurna rukun Islam, di mana Allah mengundang hamba-hambanya yang dicintai untuk datang ke sana melaksanakan prosesi manasik haji. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan bahkan tanah kelahirannya demi menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah hajinya para kekasih Allah, ada seorang kafilah yang pada saat itu bertemu dengan kafilah-kafilah yang lainnya. Beliau dengan cacat kakinya, cacat tangannya, beliau ngesot
datang ke Mekah. Kemudian beliau ditanya, saudaraku engkau dari mana? Maka si kekasih Allah ini menjawab, aku dari Turkmenistan. Berapa lama engkau datang ke tempat ini demi cintamu kepada Allah? 10 tahun lamanya aku datang ke sini dengan kakiku yang cacat, dengan tanganku yang cacat. Aku tidak pernah takut dengan apapun. Aku juga tidak pernah mengalami apapun karena cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya telah menghilangkan rasa takutku kepada apapun. Ini adalah contoh yang termulia dari kekasih Allah yang telah berkorban waktunya, bahkan jiwa raganya dipertaruhkan untuk cinta kepada Allah, pembuktian cinta kepada Rasulullah. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, kemudian ibadah yang kedua bagi hamba-hamba Allah yang baru mempunyai cita-cita. Mereka berangkat ke Mekah, belum ada ma'isyahnya, namun mereka cintanya kepada Allah dibuktikan dengan mengucurkan darah yang dimuliakan oleh Allah, yakni adalah darah hewan kurban. Dari dua ibadah ini kita bisa melihat bagaimana hikmah yang terbesar dari haji dan kurban hanyalah dua, yakni yang pertama kekuatan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kedua pembuktian cinta itu dengan berkorban demi Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji, mudah-mudahan mereka pulang dari sana menjadi insan mulabbi. Wal hajjul ladzi hajja ila baitil haram wa asraru manasikil hajj wastaqarat bi nafsihi wa yatakhallaqu biha. Mereka berangkat dengan harta yang halal, mereka berangkat dengan niat yang ikhlas, pulang dari sana mengetahui rahasia manasik haji, terutama puncak perenungan daripada haji, al-hajju Arafah, bahwa haji ini adalah Arafah. Di sana kita merenung dari mana kita berasal, akan kemana kita kembali, harus bagaimana saat ini, dan ingin seperti apa di sana. Kita diciptakan oleh Allah, dari Allah kita berasal, kita akan kembali kepada Allah. Wahai manusia-manusia yang durhaka, wahai manusia-manusia yang sombong dengan harta, pangkat dan jabatannya, satu saat engkau akan menjadi mayat yang tidak mampu apa-apa. Bahkan dirimu pun tidak mampu mandi sendiri, dimandikan oleh orang lain. Jangan sombong dengan harta kita, jangan sombong dengan pangkat kita, jangan sombong dengan jabatan kita. Fir'aun dan Namrud telah menjadi bukti di dalam sejarah. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan pangkatnya. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, mari juga kita doakan hamba-hamba Allah yang hari ini berkurban. Mereka datang menuju kepada ridhonya Allah dengan membahagiakan orang-orang fakir dan miskin, sehingga tetesan air mata si fakir dan miskin di saat mereka bahagia memakan daging kurban kita. Mungkin inilah jawaban doa kita yang telah berpuluh tahun kita beribadah, berpuluh tahun kita bermunajat, terkadang masih terhalang dengan kesombongan di dalam diri kita. Namun jangan pernah meragukan doa orang-orang fakir dan miskin yang rajin ibadah kepada Allah, yang mereka setiap malam menengadahkan wajahnya, mengadukan segala permasalahan hidupnya, meneteskan air matanya, menghidupi dengan susah payah keluarganya. Hari ini mereka mendapatkan daging kurban, sehingga terucap dari sana, ya Allah, semoga hamba-hambamu yang berkurban hari ini bertemu kelak di akhirat dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dimuliakan hidupnya di dunia maupun di akhiratnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam waktu yang singkat ini sejenak kita merenung, telah berkorban apa kita untuk Allah yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, 1 mili pun di tubuh ini tanpa ada yang kita ketahui di situ ada nikmat Allah, di situ ada kemuliaan dari Allah. Mari kita bersyukur kepadanya, buktikan syukur itu dengan pengorbanan.
Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, hari ini mari kita merenung, sudah berapa banyak harta kita, sudah berapa banyak tenaga kita yang kita korbankan untuk emak dan bapak kita. Untuk emak dan bapak kita, emak kita yang mungkin mengandung selama 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan kita dengan tetesan darahnya, kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Oleh sebab itu, kalaulah kita punya harta emas, jangankan mungkin 1 gram, walaupun seandainya kita punya harta emas itu berkintal-kintal, bahkan bertonton, kemudian kita berikan kepada emak kita, tak akan pernah mampu untuk membalas 1 tetesan darah dari saat kita dilahirkan oleh emak kita. Berapa juta tetesan air mata bapak kita, berapa juta tetesan keringat bapak kita yang menetes di saat mereka berkorban untuk kita. Berapa banyak harta kita yang kita korbankan untuk mereka, berapa banyak pengorbanan kita untuk kedua orang tua kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaati keduanya, untuk menyanjung keduanya, untuk memuliakan keduanya. Kemudian apa pengorbanan kita untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang fakir, saudara-saudara kita yang miskin. Semoga ini menjadi perenungan yang sejati untuk diri kita, memahami jalannya syariat, kemudian bertingkat kepada tarekat, sehingga kita memahami hakikat dan ma'rifat datang kepada kita. Hasil pemahaman, hasil pengamalan, hasil keikhlasan, itulah kebersihan hati yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ja'alal hajja arkanal islam wa kafaruhu lima qablahu minad dunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslimi fil afiyah wal afi wal lutfi wa salamah wa bulghil maram wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, setelah Kau tinggikan waktu duha kepada kami, catatlah ya Allah, semua yang hadir saat ini adalah ahli surga.
Walaupun Engkau Maha mengetahui siapa diri hamba sebenarnya ya Allah. Jikalau Engkau bukakan segala keburukan kami, jikalau Engkau bukakan segala kehinaan kami tidak akan pernah sanggup duduk di tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, sejelek apapun masa lalu kami, sejelek apapun perilaku kami, sejelek apapun ibadah kami, namun kami tidak akan pernah putus asa untuk mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terutama dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Saat ini kami hanya mampu membayangkan wajahnya yang mulia. Saat ini kami hanya mampu membayangkan senyumnya yang tulus. Hari ini hari yang bahagia, kami tidak bisa mencium lagi tangannya yang mulia, kami tidak bisa mencium lagi keningnya yang mulia, kami tidak bisa memeluk lagi ya Allah. Namun doa ini akan menjadi penghantar cinta dan kasih sayang kami kepadanya, dan semoga cinta kasih sayang mereka kepada kami ya Allah. Ya Allah, muliakan semua yang hadir saat ini ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa daripada saudara-saudara kami, sanak famili kami, mukminin dan mukminat dimanapun berada ya Allah. Jikalaulah kami mungkin pernah berangkat haji, bahkan mungkin kami umrah bolak-balik, namun ternyata di samping rumah kami ada si miskin yang merintih, ada si fakir yang merintih. Walaupun langkah kaki kami sebenarnya dilihat dari perilaku, mungkin dilihat dari ibadah kami seperti ahli surga, ternyata kelak di akhirat mereka menangkap kaki kami, anak-anak kami menangkap kaki kami, karena kami telah keluar daripada tanggung jawab kami kepada mereka. Tidak ada pengorbanan untukmu, tidak ada pengorbanan untuk kedua orang tua kami, tidak ada pengorbanan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang lemah. Bahkan dengan harta kami, dengan pangkat kami, dengan jabatan kami menindas orang-orang yang tidak mampu. Mungkin mereka nangis dengan dizalimi oleh kami. Maafkan dan ampunkan kami ya Allah. Jangan Kau hisabkan yang hisaban yang berat kelak di akhirat ya Allah. Kami akan kembali kepadamu ya Allah. Walaupun cinta kami tidak sebesar cinta Rasul kami kepada kami, tidak sebesar cintanya Nabi kami kepada kami ya Allah, tidak sebesar pengorbanan cintanya Rasul kami kepada kami ya Allah. Jadikan semua yang hadir saat ini ada ahli surgamu ya Allah. Ya qadiyal hajat, apa yang dihajatkannya kabulkan ya Allah. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rezekinya hanya dengan yang halal dan barokah. Wa ya dafi'al baliyat, jauhkan daripada kami ya Allah bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah para pemimpin yang hanya takut denganmu ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Engkau telah anugerahkan negara kami yang subur, makmur, gemah, ripah, roh jinawi, namun ternyata ada sebagian hamba-hambamu yang pongah dengan kesombongannya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, sehingga berani menzolimi dirinya sendiri, menzolimi keluarganya, menzolimi sahabatnya, bahkan menzolimi negara yang kami cintai ini, yang sudah ditaruhkan nyawa oleh para pahlawan kami, darah oleh pahlawan kami, namun mereka sekarang merusak semua yang Kau berikan kepada kami. Maafkan dan ampuni mereka ya Allah. Maafkan dan ampuni kami ya Rahman. Ighfir lana dunubana waqshif anna kurbatana. Allahumma ij'al baldanal Indonesia baldatan thayyibatan mutmainnatan sakinatan bi kalimati la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah wa bi izzati la ilaha illallah wa bi karamati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalamina idan tihali ajalina qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, takdirkan kami semua yang hadir saat ini, keluarga kami, sahabat kami, mukminin mukminat saudara kami, di saat menghembuskan nafas terakhir hanya ada senyum yang tulus disertai kalimah thayyibah yang mulia la ilaha illallah sebagai tanda wafat husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'in nadamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa itaidil qurba nahanil fasya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurun yadhkurkum wala dzikrullahi akbar wala dzikrullahi akbar wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.